diberi amanah untuk jadi kepala prodi di teknik elektro, sehingga ketika saya menyusun roadmap penelitian di prodi, ini beberapa aspek yang perlu kita cermati ketika kita menyusun roadmap penelitian. Nah, ini adalah Renstra penelitian UNJ. Nah, ini kan tahun 2025. UNJ menjadi PTNBH itu kira-kira 2023 awal ya. Sudah setahun ya. Sehingga tahun depan ini ada pergantian Renstra penelitian. Menjadi universitas yang kepentingan kelas dunia yang unggul, kreatif dan inovatif yang berkelanjutan. Nah, tentunya visi UNJ ini kan ketika Civitas Akademika yang dipimpin oleh Pak Rektor dan jajarannya, ketika ingin mewujudkan visi misi ini, ya visi UNJ ini tentunya harus didukung oleh visi seluruh fakultas, atau artinya seluruh fakultas itu visi dan misinya harus ada benang merah ke visinya UNJ. Kemudian seluruh prodi di dalam fakultas itu visinya harus ada benang merah ke visi fakultas. Jadi sesungguhnya visi seluruh prodi itu ketika bersama-sama menjadi satu, dia akan mendukung tercapainya visi UNJ. Nah, di RPM itu menjadi salah satu bagian direktorat di UNJ, tentunya visinya nanti juga harus mengacu ke visi UNJ. Nah, ini adalah roadmap atau tahapan UNJ menuju World Class University di tahun 2025. Nah, untuk tahun 2023 ke 2024 kemarin kita sudah masuk di ranking dunia, tapi masih jauh dari 500 ya. Tapi nggak apa-apa, ini namanya juga cita-cita ya. Sejak tahun 2020 ini penuh dengan dinamika. Kemudian ada salah satu misi dari UNJ itu adalah menyelenggarakan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Nah, untuk mewujudkan misi ini, maka ada yang namanya Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Ini kan ada penelitian dan juga nanti menyebarluaskan ilmu pengetahuan itu untuk mensejahterakan individu dan masyarakat. Jadi ada unsur pengabdian pada masyarakat. Kemudian ini Renstra penelitian yang level UNJ itu tahun 2025 berakhir juga. Nah, ini adalah ruang lingkup Renstra penelitian UNJ. Ruang lingkup Renstra penelitian ini, Bapak ya, inilah yang nanti akan menjadi inspirasi ya, mendasari ya dari Renstra penelitian di fakultas seluruh UNJ, dan itu juga nanti akan diterjemahkan dan akan memayungi Renstra penelitian di prodi atau roadmap penelitian di level prodi atau mungkin di level research group ya. Di kita ada yang namanya research group. Nah, kalau kita cermati ya, karena kita di bidang ini ya, tentunya Ibu Bapak sudah paham ya bahwa UNJ itu dulu kan ini awalnya ya, ketika saya masuk pertama kali di tahun 1997 ya, itu belum jadi universitas ya, masih namanya IKIP dulu ya, IKIP Negeri Yogyakarta atau IKIP Karangmalang gitu. Nah, sebelum berubah menjadi UNIF, itu fokusnya kan ke sini ya, ke arah pedagogi. Nah, kemudian di awal-awal menjadi universitas itu ada yang
prodi-prodi yang di non kependidikan, yaitu D3 dulu waktu itu ya, awalnya D3. Kemudian dari D3 terus ada S1 yang non kependidikan. Ya, kemudian selain bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan juga ada pusat unggulan iptek. Nah, kalau kita cermati, karena kita nanti di bagian non kependidikan, ya tentunya kita masuk ke yang A ini. Ini ya, ini saya bintang. Nah, kalau yang terkait dengan pusat unggulan iptek, ya, berarti nanti kita mungkin ada di seputaran E ini. Atau kalau misalnya nanti Ibu Bapak ingin riset yang terkait dengan sport teknologi atau inovasi teknologi di keolahragaan, nanti bisa masuk ke yang D ini. Ya. Kemudian agroteknologi gitu belum ada ini ya, mungkin masuk ke E. Ini adanya agroindustri. Jadi sekarang kan ada smart farming seperti itu ya. Nah, ini bukan masuk ke A, bukan, tapi kalau itu masuk ke E. Nah, ya jadi idealnya ya riset-riset yang ada di UNJ itu ya nanti dipayungi oleh ini semua gitu ya, Bapak ya, di antara ini semua ini dari 3 bidang itu dan pusat unggulan kemudian yang di breakdown menjadi beberapa rumput keilmuan ya. Nah, ini kemudian kalau ini saya kira Bapak Ibu dosen sudah paham ya terkait dengan RIRN dan juga PRN ya. Ini prioritas riset nasional. Ini biasanya kita nanti di nomor 5. Ya, ini ketika Ibu Bapak menyusun proposal BIMA, proposalnya Kemdikbud ya, yang skim sekarang ada macam-macam skimnya ya. Oh iya, yang bimbingan saya mungkin ada tawaran riset doktoral ya, silakan nanti mengajukan proposal, nanti ketemu dengan saya, kita diskusi terkait dengan riset jenengan ya. Ya nanti bisa mensupport riset jenengan ya. Saya masih ada alokasi proposal ya. Cuman tadi ada sedikit masalah. Nama saya itu di BIMA masih masuk ke Direktorat Vokasi, sehingga sudah tutup dan tidak eligible lagi untuk mengupload proposal. Tapi tadi saya komplain ke Pak Widi, ya sepertinya sudah diperbaiki. Semoga segera besok saya bisa ganti ke Dikti sehingga bisa upload proposal, ikut berkompetisi ya Ibu Bapak. Silakan nanti Ibu Bapak bisa menggunakan nama saya ya untuk mengajukan proposal penelitian. Nah, biasanya Ibu Bapak di pedoman itu ya, penyusunan proposal itu kan ada pilihan-pilihan ya, diantaranya ini. Jadi misalnya nanti di latar belakang pendahuluan itu ada apa, rambu-rambunya ini masuk ke PRN yang mana gitu ya, ke prioritas riset nasional yang mana ini gitu ya. Nah, ini yang saya kotaki merah itu biasanya kita masuk ke sini ya, ke produk, rekayasa, keteknikan ya. Kalau yang menurut Perpres 38 2018 ya berarti nanti ini yang ini ya, nomor 5 ini nanti bisa masuk ke ini
Wah, ini bisa ke sini juga ya kalau ada kaitannya dengan Hancom. Ini mungkin juga pengembangan teknologi transportasi, teknologi kesehatan, energi baru terbarukan. Nah, ini lebih banyak peluangnya nanti yang sesuai dengan fokus riset PRN. Oke, kemudian kerangka dasar pengembangan penelitian di UNJ. Nah, ini sesuai dengan visi misi dan tujuan DRPM UNJ. Ini Dirensra UNJ 2021 tadi sampai 2025. Kemudian kerangka kebijakan, maka tema penelitian unggulan itu nanti di sistem inovasi pendidikan, inovasi pengembangan STEM, ya, pengembangan inklusi dan vokasi. Kemudian ini rencana strategis penelitian di FT. Nah, ini yang sepertinya nanti Ibu Bapak perlu mencermati ini. Meskipun kita sudah di tahun terakhir ya dari berlakunya Rensra penelitian Fakultas Teknik, tapi karena ini masih berlaku ya tetap kita nanti perlu untuk mencermati roadmap atau rencana strategis penelitian di Fakultas Teknik itu seperti apa, gitu ya. Nah, karena ini untuk seluruh Fakultas Teknik, maka semua disiplin ilmu yang ada di Fakultas Teknik itu ada di dalam Rensra penelitian ini. Jadi Ibu Bapak yang ada di Teknik Sipil ada, Ibu Bapak yang ada di Informatika ada. Nah, karena kebetulan bidang saya elektro, ya maaf, nanti ini saya ngajunya ke teknik elektro saja. Atau saya akan mencuplek yang terkait dengan disiplin keilmuan di bidang teknik elektro. Kerangka kebijakan pengembangan Rensra penelitian FT. Jadi peta strategi pengembangan penelitian di FT ini berdasarkan input SDM, dosen maupun mahasiswa, dan juga visi dan misi dari fakultas. Formulasi strategi pengembangan penelitian di FT berdasarkan biasalah ini ya SWOT ya, evaluasi diri, kemudian Rensra FT dan Rensra penelitian di UNJ. Nah, kemudian ini strategi pengembangan penelitian di FT mengacu pada ini cuma saya ambil saja ya dari dokumen Rensra penelitian tadi. Jadi intinya ada 10 item, di mana tentunya ini sudah familiar semua dengan Ibu Bapak yang sudah berkecimpung lama di dunia pendidikan tinggi ya. Jadi ada revolusi industri 4.0, kemudian ada STEM, kemudian ada kerjasama penelitian dalam dalam negeri dan seterusnya. Kalau di pemeringkatan perguruan tinggi ini ya mungkin terkait dengan IKU ya. 1 sampai 9. Nah, ini yang di teknik elektro itu ada beberapa ini ya konsentrasi yang ada di mungkin satu-satu saja. Yang ada di Rensra itu ya, yang pertama adalah teknik ketenagaan listrikan. Jadi di teknik ketenagaan listrikan itu dalam Rensra itu ditegaskan bahwa kita diarahkan ke peningkatan efektivitas dan efisiensi energi listrik untuk mendukung sistem produksi ya di era RI 4.0 dengan mengintegrasikan IoT dan AI. Jadi kalau kita cermati Ibu Bapak ya, ini dari 6 item program strategis riset ya di ketenaga listrikan ini, maka hampir semuanya ada kata-kata ini IoT, AI, kemudian ini ada IoT, ada IoT dan AI, IoT dan AI, IoT dan AI.
ya. Ya karena kita sudah memasuki atau memang di era revolusi industri 4.0 itu, di mana salah satu karakteristiknya adalah adanya Internet of Things dan juga artificial intelligence. Di samping nanti itu ada ya mungkin sama dengan cognitive computation ya dan cloud computing itu nanti diharapkan bisa diaplikasikan ya di bidang ketenaga listrikan ya untuk mendukung efektivitas ya ataupun efisiensi energi ya yang ada di bidang ketenaga listrikan tentunya. Kemudian instalasi, kemudian predictive maintenance ya nomor 3, kemudian monitoring dan kalau kendalinya belum ini ya. Sistem monitoring kondisi peralatan listrik secara smart berbasis IoT dan kecerdasan buatan. Yang kelima, ada perawatan sistem tenaga listrik berbasis IoT. Yang keenam, peningkatan efisiensi peralatan listrik melalui monitoring secara real time ya, berbasis IoT dan kecerdasan buatan. Nah, dari keenam program strategis ini nanti perlu diterjemahkan lagi ya di level yang lebih konkret lagi ya sehingga nanti bisa dijadikan sebagai topik disertasi gitu ya. Ya tentunya gini Bapak Ibu, arahnya atau mungkin konten yang akan kita kerjakan di setiap item ini tentunya berbeda. Jadi gini, di Fakultas Teknik itu kan ada dulu ya. Jadi tahun 2021, Fakultas Teknik itu kan ada D3, ada D4, ada S1, ada S2. Ya. Nah, ini program strategi ini dipakai oleh seluruh prodi. Nah, sekarang ya setahun itu ada S3. Ini pun masih kita gunakan sebagai landasan riset di S3. Mungkin di antara Ibu Bapak ada yang berpikir ini kok sepertinya arahnya nanti ke terapan-terapan ya. Ya mungkin juga. Nah kalau memang seperti itu ya nanti kita menggunakan ini sebagai apa ya semacam inspirasi saja ya, inspirasi saja. Nah, jelas kalau misalnya di ketenaga listrikan ya nanti ke arah renewable energy misalnya, kemudian ke arah apa terkait dengan maintenance-nya, instalasi listrik, monitoring, peningkatan efisiensi, ya seperti itu ya. Tapi nanti dalam konteks tentunya tidak ke arah terapan ya, tapi ke arah modeling mungkin ya. Ke arah pemodelan sehingga ada novelty yang bisa Ibu Bapak berikan gitu ya. Ada novelty-nya atau contribution of knowledge-nya itu ada ya. Nah, monggo ini nanti sebagai inspirasi saja. Kemudian di teknik kendali ada 5 ya, diantaranya ada implementasi di sistem otomasi dan robot pada kebutuhan dunia pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, pengembangan sistem otomasi robot untuk pembelajaran di kelas lokal sebagai asisten guru atau dosen, pemanfaatan robot untuk keperluan praktis masyarakat lokal Jogja. Nah, ini juga rentra penelitian ini atau program strategis penelitian ini kan juga digunakan oleh prodi-prodi yang pedagogi ya, yang pendidikan ya, sehingga ini ada istilah pembelajaran di kelas seperti itu. Kemudian pengembangan sistem otomasi dan robot berbasis digital
control system yang Internet Box, kemudian Internet Based Rural ICT Technology, Control over IP. Nah, ini yang agak berbau teknologi informasi ya nanti. Teknik komputer ya, jadi gini, kalau di teknik elektro itu Ibu Pak, di tempat kami itu ada 3 konsentrasi yang di S1 ya, yang di S1 teknik elektro itu ada 3 konsentrasi, yaitu teknik ketenaga listrikan, teknik kendali, dan teknik komputer. Nah, setiap konsentrasi itu memiliki semacam riset grup dari dosen-dosen. Nah, sehingga ketika kami melakukan penelitian, tentunya juga harus ada roadmap-nya secara ya roadmap yang memayungi sebenarnya. Maka pakainya ini, jadi pakainya ini. Nah, sehingga di teknik elektro itu ada 3 kategori program strategis, yaitu kelompok atau kategori teknik ketenaga listrikan, teknik kendali, dan teknik komputer. Nah, untuk yang teknik komputer nanti ada karakteristik ini ya, Industri 4.0, khususnya IoT, Big Data, Machine Learning, dan AI. Kemudian ada kajian dan penelitian dasar tentang konsep IoT, cloud computing untuk mendukung Big Data, serta aplikasinya di berbagai bidang. Kemudian kajian dan penelitian dasar tentang Big Data dan algoritma kecerdasan buatan. Ya. Kemudian kajian dan penelitian lanjutan tentang algoritma kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendukung machine learning. Sebenarnya kalau ke penelitian dasarnya agak susah ya, karena untuk saat ini kan algoritma AI itu sudah diimplementasikan, malah sudah dibentuk dalam bentuk paket-paket library yang bisa di-download secara gratis. Dan performanya juga sudah hebat ya, sudah bagus banget. Nah, mungkin ini nanti kalau misalnya terkait dengan penelitian dasar, mungkin perlu pengkajian yang lebih komprehensif ya, dan dalam lagi. Kemudian implementasi machine learning dengan algoritma AI untuk mendukung sebuah sistem tertentu. Nah, kita perlu menerjemahkan ini, sistem tertentu itu maksudnya apa. Nah, di sini karena tidak ada redaksi yang strike yang kaku, sistem tertentu untuk apa ya. Tentunya nanti kita beri sedikit kebebasan untuk menentukan sistemnya itu apa saja, yang penting nanti menggunakan machine learning. Gitu ya. Integrasi IoT, Big Data, dan Machine Learning untuk mendukung sebuah sistem tertentu. Ini yang di teknik komputer. Iya, sebenarnya ada yang kurang ya. Sebentar. SCADA itu ada teknik kendali ya. Distributed Control System. SCADA mungkin bisa masuk di nomor 4 ya, yang teknik kendali itu. Baik, Ibu Bapak, sampai di sini silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Mohon izin, Prof. Ya. Oke. Salam kenal, Prof. Saya Husen. Husen yang dari UPP ya? Ya, tertarik dengan program tadi Pak yang terkait dengan ini ya, pembiayaan disertasi ya. Nah, kebetulan di riset saya di di UI itu tadi kayaknya sebagian besar STL ya, Prof ya. Sebentar Mas, ini sampai tempat saya suaranya putus-putus ya. Oh iya, cek sudah. Internet saya sebentar, saya tak matiin video saya dulu. Kayaknya mungkin internetnya ini. Coba diulangi Mas. Oh iya, sudah masuk belum Pak? Sudah ya. Oke, Pak, yang di kebetulan riset saya itu kan di beberapa tahun terakhir ini tentang kendaraan listrik ya. Jadi di
di UII ini kami sedang mengembangkan kendaraan listrik dan dikombinasikan dengan renewable energy ya, dan riset yang sedang saya kerjakan ini tentang pengisian daya hibrida yang berbasis IoT gitu ya. Nah, tadi saya belum lihat di list yang disebutkan Pak Rustam tadi. Itu tadi umumnya adalah tentang STL ya, Pak ya. Kalau misalkan topiknya saya nanti masuk di kendaraan listrik, apakah bisa masuk di situ ya? Tapi masih tidak sesuai dengan renewable energy dan IoT, gitu Pak. Ya, ya. Oh, ini yang dari UI ya, Pak Husen Iya, ini. Pak. Oh, oke. Ya, ya. Jadi pertanyaannya terkait dengan EV ya, electric Ya. vehicle kan? Dan oke, Pak Husen, nanti rencananya Anda akan fokusnya electric vehicle-nya itu ke mana? Karena kan ada beberapa vehicle kan sebenarnya kompleks ya, Pak ya. Bisa nanti ke arah kendali IoT-nya ya, yang remote control itu. Kemudian bisa ke arah kendali PID-nya ya, untuk yang kemudi dan kecepatannya. Kemudian bisa ke arah predictive maintenance untuk baterainya. Dan sebenarnya banyak ya, mungkin ke arah ini apa, vehicle of everything. Jadi connected car. Pernah dengar istilah connected car, Pak Hussein? Iya. Kalau di saya terkait dengan chargingnya, Pak Rustam. Jadi bagaimana mengefisiensikan ya. Jadi kalau yang kendaraan listrik sekarang kan masih ngetasnya pakai ini ya, apa namanya? Bukan listriknya itu dari batu bara ya, belum dari renewable gitu ya, dari listrik grid PLN ya. Nanti rencana saya akan dikombinasikan dengan panel surya khususnya ya, kemudian juga di hybrid dengan ini dengan apa namanya generator DC yang dikoppel di PLDC-nya. Jadi nanti ketika motor berjalan itu sambil bisa ngecas gitu ya. Dan nanti diintegrasikan juga dengan IoT gitu. Jadi lebih ke ini ya, apa namanya, baterai gitu. Oke, Pak Hussein sudah arrange pembimbing promotornya, kemarin milihnya siapa? Kemarin pilihnya Pak Rustam sama Pak Provider. Cuman SK-nya kan belum ada ya. Iya, iya. Oke, milihnya saya ya. Kalau saya kan sebenarnya saya konsentrasinya ke IoT ya. Jadi kalau disiplin ilmu saya itu kan S1 saya dulu sistem informasi, S2-nya juga di programming komputer juga ya, informasi. S3-nya saya di Computer Information Science. Jadi ke arah ke situ. Kalau misalnya nanti Pak Hussein ke arah charging yang terkait dengan renewable energinya, ya mungkin itu ke arah renewable energy kan masuknya ke tenaga listrik kan ya. Iya Pak. Nah, tapi kalau ada kendalinya, ya itu bisa nggak apa-apa nanti dikendalinya. Nah, kalau nanti mau diaplikasikan ke IoT, itu ke saya, bidang saya itu. Cuman yang perlu difokuskan itu, jenengan itu mau fokus kemana dulu? Apakah ke IoT-nya, ataukah ke predictive maintenance-nya, atau ke set of charge-nya dari baterainya itu, atau ke mana? Gitu loh Pak. Jadi gini, saya melihat Pak Hussein ini masih belum fokus ya. Sepertinya masih meraba-raba ini mau kemana arahnya. Nah, terang aja Pak, nanti di akhir semester ini insya Allah nanti ketemu. Karena Pak Hussein dan juga semuanya ya, saya wajibkan untuk mencari 50 minimal 50 artikel ya yang terkait dengan topik, tapi topiknya sudah dikantongi dulu, dipegang dulu topiknya tentang apa. Misalnya mau ke arah kendali mobil listrik, ya berarti nanti Pak Hussein harus mencari literatur yang terkait dengan teknik kendali di mobil listrik.
Tapi kalau ke arah renewable energinya, ya nanti cari artikel-artikel yang terkait dengan renewable energy di mobil listrik. Kalau mau terkait dengan IoT-nya, ya nanti harus mencari artikel-artikel yang terkait dengan IoT di mobil listrik. Nanti akan ketemu. Nah, siapa tahu nanti dari ketiga ranah itu nanti akan mengerucut ya, akan semakin mengerucut. Nanti kira-kira mau kemana itu? Nah, siapa tahu ketika sudah mau mengerucut itu ada sesuatu hal yang bisa dikombinasikan, sehingga itu yang dijadikan sebagai novelty-nya dari risetnya Pak Husen. Jadi ya memang tahapannya seperti itu. Jadi jangan tergesa-gesa untuk memilih dulu. Malah saya sarankan seperti itu. Tapi biarkan proses itu kita nikmati dulu prosesnya ya. Dalam hati kita nikmati dulu prosesnya. Ya ini aslinya S3 gitu ya. Oke gitu ya, Pak Husen ya. Siap, terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi silakan. Pak Medila ada nggak ini Pak Husen? Pak Medila ada Pak tadi? Ya, ada ini. Siap. Oh iya. Kami kira sudah tidur ya Pak Medila. Gimana? Ujian nggak sana UI Pak? Oh, transfer yang saya di Solo ini Pak. Iya ya. Lupa saya sama saya Medila itu pengaju ya. Jam terus Pak. Enggak, ini sungguh sekali kelihatan panas ini. Oh, Solo ujian ya Pak Medila? Hari ini agak cerah Pak. Ya, kita lanjutkan sebentar ya. Jadi setelah kita mengetahui tentang program strategis khususnya di konsentrasi elektro, maka ini semua perlu diterjemahkan di tingkat konsentrasi atau tingkat prodi, gitu ya. Yang jelas itu sebisa mungkin riset dari mahasiswa di seluruh konsentrasi elektro itu kalau bisa ya mengacu ke sini gitu ya, mengacu ke sini. Ada payung. Nah ini rumpun teknik ketenagaan listrikan ya, ada smart renewable energy, ada predictive maintenance, ada peningkatan efektivitas, dan efisiensi energi listrik. Kemudian kalau yang di rumpun kendali ini ada robot humanoid, implementasi IoT, biasanya nanti ini ke arah teknik kendali ya, misalnya hybrid antara genetic algorithm dengan proportional integral derivative control itu ya. Jadi kalau ini yang sering ada ya di Bapak ya. Mungkin ada yang dari teknik kendali, ada enggak ini? Yang bidang teknik kendali ada enggak? Siapa? Masih ingat enggak pelajaran waktu di S1 dulu ya? Ada kendali proporsional, integral, derivatif gitu ya. Nah biasanya lengan robot itu perlu kendali yang presisi. Jadi jangan sampai overshoot-nya itu tinggi. Kemudian rising time-nya untuk menuju ke steady state itu juga jangan terlalu lama, sehingga nanti akan ada delay ya, atau responnya nanti lama. Tapi kalau responnya terlalu cepat, biasanya overshoot-nya tinggi ya, jadi malah nggak presisi. Nah sehingga perlu ada ini proporsional integral derivatif. Nah setiap karakteristik motornya itu kan kadang berbeda-beda ya Bapak ya. Ada yang dengan proporsional integral itu bagus, tapi ada juga yang proporsional derivatif bagus, proporsional integral nanti nggak bagus ya. Ada lagi yang harus tiga-tiganya, jadi proporsional, integral, derivatif. Itu pun nanti perlu tuningnya seperti apa? Mungkin dengan
eh, gabungan dihybridkan dengan genetik algorithm untuk melakukan tuning PID. Nah, ini mungkin bisa sebagai inspirasi kita untuk riset di teknik kendali, gitu ya. Kemudian yang teknik komputer, ini ada smart home building ini ya. Tapi sebenarnya ini juga rancu sih ya. Kalau smart home itu ada yang mengatakan masih di ketenaga listrikan ya, karena dia nanti terkait dengan efisiensi energinya gitu ya. Tapi kalau misalnya efisiensi dan manajemen energi ya, yang smart home, smart building. Tapi ada juga yang mengerjakan smart home itu ke arah ini, sebelah kanannya ini ya. Jadi misalnya otomatis sekuritas, kemudian kendali temperatur yang otomatis, kemudian ada entertainment home ya, home entertainment yang otomatis. Jadi misalnya ketika kita sore-sore pulang itu nanti musiknya otomatis play song yang keroncong atau yang menyegarkan suasana gitu ya. Nah, ada lagi ini big data ya, pertama ini, dan juga kecerdasan buatan. Tapi sekali lagi ini kalau diterjemahkan di level S3 tentunya lebih lebih dalam lagi ya, lebih detail lagi. Analisisnya atau mungkin ada riset-riset yang lebih mendalam, komprehensif dan mendalam yang S3. Kemudian ini beberapa target yang kita siapkan nanti di elektor. Tapi ini maaf, ini kayaknya di S1 ya. Nanti kita sudah mencoba ke arah monitoring ya dan kendali pada sistem renewable energy ini. Ini yang S1 sudah dikerjakan ini. Sudah banyak riset yang terkait dengan monitoring dan kendali pada sistem renewable energy berbasis IoT dan AI. Kalau yang AI-nya masih jarang sih, yang banyak berbasis IoT. Nah, mungkin nanti bisa Ibu Bapak masuki atau cermati lagi lubang-lubang atau mungkin celah-celah atau mungkin kemungkinan adanya riset tentang AI di ini, monitoring dan kendali pada sistem renewable energy ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini yang sudah dilakukan, nah kan, monitoring dan kendali PLTS, PLTB, PLTA, mikro-hidro, ini 2020 pengembangan skema sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik, early warning system, pengembangan sistem fazi dan menentukan rugi-rugi transformator, rancang bangun untuk pelatihan, dan simulator virtual untuk instalasi listrik industri. Oh iya, kalau yang di tenaga listrikan sejak beberapa tahun yang lalu kami sudah mulai melakukan riset-riset terkait dengan virtual reality, augmented reality dan virtual reality di bidang tenaga listrikan. Tapi biasanya itu untuk mendukung pembelajaran, Bapak ya. Karena kan kita basisnya pendidikan, sehingga biasanya ke arah media pembelajaran gitu ya. Media pembelajaran menggunakan virtual reality atau menggunakan augmented reality. Apalagi kemarin tuh, Ibu Pak ya, tahun 2020 sampai 2022 itu banyak banget itu karena COVID kan, semuanya pada dari rumah semua itu work from home, sehingga beberapa lab itu dipindah di rumahnya masing-masing dengan simulasi, sehingga simulator virtual itu banyak bermunculan dan laku keras ketika pandemi itu di tahun 2021-2022. Dan kendali robotika ya Bu, kendali robotika. Nah, sebenarnya robotik sendiri nanti di dalamnya ada macam-macam algoritmanya, ada yang menggunakan AI, ada yang menggunakan machine learning, deep learning, dan juga
integral proporsional integral derivatif tadi, kendali terbuka, tertutup dan sebagainya. Kemudian ini yang sudah dilakukan, ya, pengembangan visual based robot pembersih lantai, development of intelligent coordinating robot, design of an efficient trajectory control of an autonomous calibrations robot. Kemudian ada pengembangan aplikasi pengenalan objek, ya, pada robot humanoid terhadap benda. Ya. Ini di teknik komputer ada. Nah, targetnya ya di tahun depan itu integrasi IoT, Big Data, dan Machine Learning untuk mendukung sebuah sistem tertentu. Tadi saya jelaskan sistem tertentu seperti apa. Ini yang sudah dan sedang dilakukan analisis interseksi antara anak MCU dan model BSP. Ini tahun sudah lama ya, 2019. Kemudian Smart Aquarium based on ini S1 semua juga Pak ya, S1 semua. Mentor berbasis IoT untuk mendukung pembelajaran, pengembangan sistem peringatan dini, analisa telemetri, dan seterusnya. Nah ini ada smart farming mulai kita kerjakan di tahun 2021 hingga sekarang. Dan juga beberapa kerjasama ya dengan industri ya, seperti kerjasama dengan Rekaindo, anak perusahaannya Inka di Madiun, kemudian juga dengan Balai Yasa kerjasama juga. Kemudian juga dengan beberapa investasi di luar negeri, kita melakukan kerjasama joint publikasi dan juga sistem profesor ya, dan nanti arahnya bisa mengarah ke sini juga ke risetnya. Oke, saya kira ini IoT di Lembaga Tenaga Surya. Jadi bagaimana sensor tegangan dan sensor arus itu kita gunakan untuk mendeteksi secara real time ya tegangan yang keluar dari solar sel itu, kemudian dikirim ke cloud, dan kemudian semuanya bisa memonitor dari kapanpun, dari manapun dan waktunya kapanpun gitu ya, oleh siapapun ya, selama dia punya hak akses. Kemudian ini tampilan di HP yang di screenshot ya, tegangannya, arusnya yang bisa kita pantau menggunakan HP. Kemudian ini alat pendeteksi gempa, banjir, dan kebakaran berbasis IoT juga. Termometer bersuara ya, yang berbasis IoT juga. Jadi ini ya termometer COVID itu loh Bapak Ibu ya, yang touchless ya, tidak sentuhan, hanya di depan sensor saja, terus dia bisa ngomong suhunya berapa, karena ini untuk yang orang disabel itu yang tidak bisa melihat, jadi dia bisa mendengar, dan itu dikirim ke cloud juga datanya itu. Ini market drive-thru itu jadi nanti mobilnya itu sini, masuk ke sini, mobilnya berhenti, ini muter ya Bapak ya, ini muter yang isinya itu barang-barang yang ingin kita beli. Nah, barang-barang ini ada di cloud, di HP-nya sopirnya ini. Jadi sebelum masuk sini itu dia sudah tahu ini di rak ini ada apa saja. Nah, ini setelah mobil parkir di sini, tanpa dia turun, dia bawa barang-barangnya itu, kemudian masuk ke kasir, dan ini kasir ya, bayar di sini, baru ini buka terus keluar. Ini market drive-thru yang stok barangnya itu bisa dipantau lewat HP. Ini SCADA, ada RTU NTU, ini SCADA juga ya. Kemudian ini smart home, ini mini CNC yang berbasis IoT. Ini ketika COVID kemarin, jadi praktikum CNC itu, tapi dari rumah, jadi kita bisa memonitor dan menggerakkan ini dari rumah. Kemudian 3D printing yang berbasis IoT juga ini,
dari rumah. Kemudian ini yang untuk pembelajaran kimia, kita bersama dengan teknik kimia di sekolah vokasi Undip Kimia. Kita membuatkan alat praktek apa namanya apa itu kemarin, fermentor ya, fermentor. Jadi dia muter gitu. Ini ada apa motor yang muter di jalannya ini. Kemudian on off motor dan kecepatannya diatur dengan HP gitu. Ya, dengan HP. Jadi mahasiswanya di rumah ada kamera gitu ya, nanti on off-nya diatur dari HP mahasiswanya. Baik, saya kira itu, Bapak ada yang ingin didiskusikan? Tadi sudah presentasi belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Mohon izin bertanya, Pak Ustaz. Iya, monggo. Tadi Bapak ngendiko bahwa salah satu syarat untuk dapat A itu ada draft artikel sih, Bapak. Oh, iya Pak, ya. Terus. Draft artikel itu apakah nanti yang akan disubmit ke jurnal dari hasil review paper atau sudah mengarah ke penelitian yang akan dilakukan di disertasi, Bapak? Baik, terima kasih Pak Medila ya. Terkait draft paper, ya kalau sebisa mungkin nanti konten dari draft paper itu hasil dari sistematik literatur review-nya, Pak. Jadi gini, kalau tidak salah, 2 minggu yang lalu saya sudah memberikan informasi bahwa Ibu Bapak saya minta untuk mencari 50 paper yang terkait dengan topik, ya kan? Betul ya? Masih ingat ya? Ya, terus Bapak. 50. Nah, mulai sekarang silakan Ibu Bapak untuk membuat semacam literatur review-nya. Jadi dibuat tabel itu jadi gini, kalau misalnya Ibu Bapak menemukan sekitar berapa ya, lebih dari 50 lah, katakanlah 100 gitu ya, dari 100 paper itu dicermati lagi Ibu Bapak yang paling mendekati, yang paling dekat dengan disertasinya jenengan itu yang mana, itu dikumpulkan. Kemudian dari 100 dari 50, kemudian dari 50 itu benar-benar dipelajari lagi ya, sehingga menjadi sekitar berapa ya, 20-an atau 15-an. Nah, itu yang benar nanti di-print, dipelajari, dibuat tabelnya ya, mulai dari judulnya, pengarangnya, keywordnya, judul, pengarang, abstrak, keyword, kemudian metodologi, kemudian novelty atau contribution novelty itu apa, kemudian diambil dari jurnal apa. Nah, itu dibuat tabelnya. Nah, kemudian dibuat deskriptif naratifnya seperti apa, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sebuah artikel ilmiah dari situ. Itu loh Pak Medila. Gimana? Siap Pak. Berarti nanti kira-kira dalam bahasa Inggris sih. Begini, kalau untuk language-nya mungkin dalam bahasa Indonesia itu tidak apa-apa Pak. Tapi kan nanti ketika mau di-submit, ya harus dikonversikan ke Inggris. Karena biasanya sekarang, biasanya sekarang ke bahasa Inggris. Jadi gini, memang tahap awal ketika kita melakukan riset di program doktoral itu adalah literatur review. Biasanya harus melewati itu dulu, tahap itu dulu. Nah, dari tahapan literatur review sendiri, itu bisa 1 paper. Ya, 1 paper.
yang memang paper itu berkaitan dengan topik disertasi kita. Nah, kenapa kok di semester awal itu jenengan di push untuk bisa membuat paper? Karena begini, ketika kita melakukan riset S3, itu kan salah satu syarat dari disertasi itu ada novelty, ada contribution of knowledge. Novelty itu keterbaruan yang sebelumnya itu belum pernah ada yang mengkrit itu, atau ada contribution of knowledge itu apa? Nah, kadang-kadang saya sendiri atau mungkin para dosen promotor yang ada di tempat kita itu kan terbatas juga kemampuannya gitu ya, terbatas juga kemampuannya. Wawasannya juga mungkin masih kalah jauh mungkin ya dengan yang di universitas lain di luar negeri sana. Sehingga untuk melakukan verifikasi keabsahan dari risetnya jenengan itu perlu melakukan publikasi. Ya, jadi publikasi itu sebenarnya salah satu cara untuk mengesahkan gitu ya, bahwa apa yang jenengan temukan itu memang sudah diakui gitu, diakui gitu ya. Karena nanti ketika paper itu disubmit ke jurnal Q1, Q2, jangan yang Q3, Q4 gitu. Dan kalau Q3, Q4 itu nggak ada handshaking reviewer, ya langsung keterima gitu. Atau mungkin ada tapi kurang menggigit gitu. Tapi kalau yang jurnal Q1, Q2 itu biasanya bagus banget reviewnya, langsung ke substansi dan juga ke novelty-nya gitu ya. Nah, sehingga ketika sudah ada publikasi, maka diakui atau tidak, langsung atau tidak langsung, kalau itu suatu novelty, ya sudah menjadi referensi bagi orang lain gitu loh. Jadi gini, kalau ibu bapak itu nanti melakukan riset disertasi kan diminta untuk membuat sesuatu yang baru, misalnya model yang baru gitu ya. Misalnya ini, Anjangan melakukan riset persamaan diferensial dari kendali lob tertutup yang hybrid antara Fuzzy dan PID ya, seperti itu ya. PID sendiri kan nanti ada di dalamnya, untuk PID kontrol kan ada persamaan diferensial ya, dan kemudian tuningnya menggunakan Fuzzy. Nah, ibu bapak buat modelnya ya, model matematikanya. Nah, apakah itu sabun, apakah itu benar atau enggak gitu ya. Itu nanti ketika sudah masuk ke publikasi di jurnal, maka itu salah satu cara untuk mengesahkan juga, oh iya ini sudah ada publikasi, karena nanti itu akan dipakai sebagai referensi penelitian yang relevan dari judul itu di seluruh dunia. Itu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya belum ini memberikan apa presensi ini hari kekhususan, oh ini tanggal ini jamnya jam berapa tadi ya? 19 sampai jam monggo POX1 Ibu Bapak. POX1 ya. Baru satu, baru Pak Gema yang presensi.
Oke, Widya Kartika ada enggak? Novan Hadir, Pak. Hadir. hadir. Novan Edo Pratama. Hadir Bapak. Saya reload ya. Mungkin Elbrian Ramadan. Hadir Pak, hadir Pak, hadir. Moh Alef Hidayat Sofyan. Belum. Tidak ada, Pak. Hadir nggak ini? Nggak ada, Pak. Hadir ya? Henry Maradona. Tidak hadir ya? Itu yang kelas itu ya, Pak. Yang baru itu ya, Pak. Dari Riau itu. Jadi Iya. sepertinya 5 mahasiswa baru tersebar ke sini 1 sepertinya Pak. Iya, makanya ini kok agak kacau ini. Nanti, aduh, supaya ini nanti terus saya laporkan nanti ini. Harusnya kalau baru ya semua ini, tapi kok hanya yang serendil gini nih. Ya, ya. Kelasnya B itu Pak. Nah, ini kelas Yang Hendri tadi keterangannya. Henry Maradona ya. Itu G, Pak. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, ada lagi yang ingin didiskusikan? Itu Bapak sudah. Satu lagi Pak Oke, Ustaz. monggo Pak Nadila. Untuk nanti materinya sakit di-upload ke Classroom sih. Oh, yang mana ya Pak Medila? Yang Materi psikolog. oh gitu ya. Nanti. Jadi, Oke, materi oke. susah. Ya, sami-sami. Mantan mulai, Ibu Bapak, monggo. Cintanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Pak, ini terkait dengan penugasan tadi Pak, Iya. seperti yang Bapak sampaikan juga di perkuliahan Green Technology. Oke. Nah ini kan kalau nanti outputnya ini misalnya kita sampai ke akhir perkuliahan ini kita punya draft artikel jurnal yang siap di-submit itu kan Pak ya. Nah ini kan untuk target di mata kuliah kekhususan dan juga di Green Technology ini kan mirip Pak ya, artinya sama-sama punya nanti satu draft artikel. Nah cuma bedanya kalau yang di Green Technology ini yang saya pahami Pak ya, itu nanti ada dalam satu artikel itu mengulas tentang green teknologinya, kemudian di kekhususan ini adalah tentang topik disertasi kita arahnya. Ya, ini kan menjadi satu kesatuan yang irisan Pak. Ini apakah nanti artikelnya ini sendiri-sendiri atau ini satu nih boleh untuk 2 mata kuliah itu Pak? Atau bagaimana? Karena sorotannya beda-beda. Kami pemahamannya nanti biar kalau memang harus 2 kan kami siapkan 2 juga itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kalau dilihat dari CPMK-nya berbeda Pak. Jadi CPMK dari mata kuliah Green Technology dengan CPMK dari mata kuliah kekhususan ini kan berbeda. Dan juga CPMK dari mata kuliah desain penelitian. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan ketika pertama kali kita ketemu dulu bahwa 3 mata kuliah itu memang irisannya banyak. Jadi hampir semuanya ketiga mata kuliah itu jenengan pasti menyusun draft proposal. Ya, cuman nanti bedanya yang di Green Technology itu ada bagian yang ada kaitannya dengan Green Technology-nya gitu ya. Nah, kalau yang di sini, yang di kekhususan ini sebenarnya saya tidak menginginkan terlalu saklek atau mungkin rigid terhadap pedoman proposal, enggak. Karena yang saya nilai di sini adalah hasil dari literatur review jenengan. Gitu loh. Artinya ketika nantinya melaporkan tugas akhir mata kuliah ini kok agak berbeda dengan pedoman template pedoman proposal disertasi, ya enggak apa-apa kalau yang di sini. Kayak di sini karena memang fokus kami ke arah literatur review-nya dan juga hasil papernya nanti. Nah, sehingga
hasil papernya itu ya bisa sama bisa tidak dengan yang di green technology. Kalau misalnya ini seandainya ada di antara jenengan yang risetnya itu semua terkait dengan inovasi atau novelty yang di greennya, di teknologi yang green, ya berarti hampir sama Pak. Tapi kalau berbeda, ya beda antara green technology dan kekhususan. Paham ya maksud saya Pak? Paham Pak, paham. Ya, oke. Jadi itu tergantung dari panjenengan. Jadi seperti apa? Jadi bisa sama bisa tidak. Yang sama karena memang di target riset jenengan itu nanti ada green technology-nya di dalam. Ya berarti ya harus ada. Tapi kalau misalnya green technology itu hanya sebagai side effect-nya seperti ya. Pertama yang ini, yang di konsentrasi teknologi informasi tadi, sepertinya beda itu. Kemungkinan besar berbeda. Ya. Oke, gitu. Ada lagi. Baik. Kalau nggak ada, kita akhiri Ibu Bapak dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sugeng sare, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.